Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan hasil PPT kami tentang strategi bisnis IT, membangun keunggulan kompetitif dengan arsitektur microservice. Dengan nama saya, Misbahul Mutakin, NIM 187241037. Dengan saya Faisal Akbar dengan NIM 187241107. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil, yang dimana ini mengambil dari perusahaan AutoDE, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Eropa. Nah, tantangan bisnis yang dimiliki oleh AutoDE adalah pertama, kita harus mengenal dulu siapa sih AutoDE. AutoDE merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Eropa. Omsetnya lebih dari 2,5 miliar euro hingga 1 juta pengunjung per hari. Sebelum yang dimana tantangan sebelum melakukan microservice, mereka memiliki tantangan dengan sistem monolitiknya, yaitu sebelum tahun 2011. Yang pertama, skalabilitas yang terbatas. Dengan sistem monolitik, mereka sangat susah untuk melakukan skalabilitas. Hal itu dapat dijelaskan melalui tangani lonjakan lalu lintas dan pertumbuhan pengguna. Selanjutnya, karena status satu server atau monolitik yang menyebabkan performa dari aplikasinya itu menjadi lambat atau menurun, sehingga eh, kenyamanan dari usernya sangat terganggu. Selanjutnya, yang ketiga adalah agilitas, yaitu sulitnya merilis fitur baru dengan cepat. Adalah resiko keandalan tinggi atau kegagalan satu komponen bisa meruntuhkan seluruh sistem. Karena satu sistem yang terpusat menelitik, sehingga apabila terjadi satu error di salah satu bagian, maka semua bagian akan mengalami error. Selanjutnya yang terakhir adalah skalabilitas tidak hambat. Sulitnya mengakomodasi banyak tindakan. Oleh karena itu, mereka pada tahun 2011 merimplementasi dari yang awalnya sistemnya berbasis monolitik menjadi berbasis e-commerce. Nah, kemudian visi strategisnya. Mengapa sih AutoDE ini menggunakan microservice? Jadi, kita kulik dari definisinya dulu, apa itu microservice. Jadi, microservice ini adalah aplikasi yang dibangun selain sebagai kumpulan layan kecil dan bersifat independen. Jadi, setiap layanan itu dapat dideploy, skalakan, dan dikembangkan secara terpisah. Nah, jadi seterusnya itu dia dibangun berdasarkan kapabilitas bisnis, misalnya layanan produk, pesanan, dan sebagainya. Kemudian visi bisnis OTDE ini mengapa menggunakan microservice, yaitu guna meningkatkan skalabilitas, yang dimana microservice ini mampu tumbuh tanpa batas seiring permintaan. Juga untuk mempercepat agility. Jadi, rilis fitur lebih cepat, responsif, dan juga responsif terhadap pasar. Kemudian, meningkatkan keandalan. Jadi, microservice ini mengurangi risiko dalam kegagalan sistem secara keseluruhan. Nah, kemudian, visi lainnya itu mendukung organisasi yang gesit. Jadi, microservice ini memungkinkan tim yang lebih kecil dan otonom. Kemudian juga optimalisasi biaya. Jadi penskalaan yang lebih efisien dari microservice ini dapat mengoptimalisasi biaya tersebut. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan metodologi yang digugakan oleh studi kasus kami, di mana tujuannya adalah pertama, arsitektur microservice memungkinkan skalabilitas, ketangkasan, dan keandalan dengan membagi aplikasi menjadi layanan kecil yang dapat dikembangkan secara independen dan dijalankan secara mandiri. Di AutoDE, yaitu perusahaan yang kami jadikan studi kasus, pendekatan ini menggantikan arsitektur yang awalnya monolitik atau tersentralisasi dalam satu sistem dengan dengan menjadi microservice atau ya sistem yang terbagi menjadi beberapa sistem. Hasilnya, AutoDE mampu melakukan lebih dari 500 deployment per minggu dengan tetap menjaga keandalan tinggi melalui otomisasi, yaitu continuous improvement dan continuous development. Selanjutnya, metodologi yang digunakan oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus empiris dengan menganalisis implementasi arsitektur microservice di AutoDE, sebuah perusahaan e-commerce terbesar di Eropa. Fokus utamanya adalah melaporkan pengalaman nyata dalam membangun sistem yang scalable, gesit, dan handal melalui dekomposisi vertikal sistem, praktik DevOps, dan otomisasi penuh. Data observasi mencakup struktur tim, praktik CI/CD, kemudian matriks operasional, dan pola arsitektur seperti PageSpeed proxy, Apache Kafka.
Nah, kemudian tentang strategi tadi, apa saja sih pilar strateginya? Jadi, microservice ini mendekomposisi secara vertikal dan otonomi dari sebuah tim, yaitu membangun sistem dan kondisi yang lebih mandiri. Jadi konsepnya itu seperti apa sih? Jadi, microservice ini sistem akan dibagi menjadi vertikal atau sistem mandiri, atau self-contained system. Jadi setiap vertikal akan bertanggung jawab penuh atas satu konteks bisnis. Kemudian apa sih penerapannya di AutoDE ini? Jadi dari 4 tim awal itu dapat diubah menjadi 18 tim yang dapat mengelola 45 aplikasi dalam 12 vertikal. Kemudian prinsip shares nothing dari microservice ini berguna untuk selain tadi vertikal tidak berbagi state. Jadi database itu jadi vertikal tidak berbagi state, database atau infrastruktur lain. Kemudian komunikasi antara vertikal itu hanya melalui REST API via backend integration proxy. Kemudian manfaatnya dari segi bisnis itu skala skalabilitas horizontal lebih unggul karena setiap vertikal dapat diskalakan secara independen. Kemudian peningkatan karena ketahanan atau resilience. Kegagalan satu vertikal tidak menentukan seluruh platform. Kemudian efisiensi tim, tim menjadi lebih tim menjadi ahli di domainnya juga mengurangi ketergantungan. Kemudian fleksibilitas dalam organisasi mudah mudah menambah atau mengurangi tim sesuai kebutuhan praktis karena dari tadi jadi sistem dapat eh, dikurangi gitu. Tim dapat dikurangi gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah analisis terkait dengan bagaimana sistem microservice ini berdampak besar terhadap pengembangan bisnis mereka. Jadi, OTDE membangun strategi arsitektur microservice melalui 4 pilar utama. Yang satu yaitu dekomposisi vertikal dan otonomi tim. Yang artinya mereka itu membagi setiap sistem atau setiap sistem monolitik yang tersentralisasi oleh beberapa tim. Yang dimana di dalam sini dengan membagi sistem ke dalam 12 self-contained system atau SCF yang dikelola oleh 18 tim secara independen tanpa berbagi state atau infrastruktur sehingga meningkatkan skalabilitas horizontal, resiliensi, dan efisiensi tim. Yang artinya mereka itu seperti membagi setiap service atau setiap aplikasi itu memiliki database sendiri, memiliki domain sendiri, memiliki semua kebutuhan itu secara mandiri, tidak terkait dengan kontrol yang lain. Mereka hanya dihubungkan melalui backend proxy tadi atau REST API secara Apache Kafka. Yang selanjutnya adalah otomisasi penuh DevOps melalui people and continuous deployment otomatis dengan alat seperti Lambda CD, kemudian mungkin kan dimana dengan penggunaan aplikasi sistem itu tadi mungkin kan lebih dari 500 deployment mingguan sambil menjaga keandalan dan mempercepat waktu respon terhadap kesalahan. Yang ketiga adalah menjaga yang ketiga adalah pengeskalan dinamis dan pemantauan produktif dengan pemantauan real time task metrik teknik dan bisnis serta aplikasi layanan berbasis beban di cloud menjamin ketersediaan tinggi dan pengalaman pengguna lebih optimal budaya dan kolaborasi tim dengan struktur tim yang selaras arsitektur mengikuti hukum conway tanpa berbagi kode antar tim kecuali open source mendorong kualitas pemilikan layanan dan inovasi terdesentralisasi. Nah, jadi apa sih hasil dari penelitian artikel ini? Jadi dampak nyata dari arsitektur microservice ini di AutoDE meliputi peningkatan. Yang pertama itu peningkatan agility signifikan. Jadi ratusan deployment itu dapat dilakukan per minggunya. Kemudian keandalannya juga ikut terbukti. Jadi misalnya itu insiden live itu dapat tetap rendah meskipun frekuensi deploymentnya itu tinggi. Kemudian skalabilitasnya juga teruji nih, yang dimana microservice ini mampu menangani pertumbuhan volume transaksi dan pengguna juga. Kemudian organisasi juga lebih efisien karena tadi tim yang otonom itu dapat dibentuk dan dapat lebih responsif. Kemudian pembelajaran yang penting dari artikel ini, jadi microservice ini adalah alat enabler yang kuat untuk bisnis e-commerce modern. Namun dapat datang dengan kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Otomatis itu juga membutuhkan tim operasi yang matang juga. Nah, kemudian pembelajaran pentingnya lain itu seperti pentingnya dekomposisi yang tepat, otomatisasi yang tepat juga, dan budaya tim yang mendukung. Oke, next.
Selanjutnya adalah pada hasilnya atau kesimpulan utama dari apa yang dapat kita ambil melalui strategi microservice dalam penerapan bisnis mereka. Ya, transformasi arsitektur perusahaan atau DI dari sistem monolitik menjadi arsitektur microservice berhasil menghadirkan solusi atas tantangan skalabilitas, kecepatan inovasi, dan keadilan sistem dalam skala besar melalui penerapan pilar strategi seperti dekomposisi vertikal dan otonomi tim serta otomisasi dengan DevOps. Penskalaan lebih mudah dan lebih dinamis serta budaya tim yang terdesentralisasi. Dengan pengaruh microservice ini artinya tiap tim mampu mengembangkan lebih fokus dapat mengembangkan tiap fitur atau tiap service mereka dengan lebih bagus, dengan lebih terdesentralisasi. Yang akibatnya AutoDE mampu meningkatkan jumlah deployment hingga ratusan kali per minggu tanpa mengorbankan stabilitas sistem. Yang artinya dengan pengembangan microservice ini, eh, pengembangan bisnis dapat mereka lakukan dengan lebih cepat serta dapat meningkatkan kenyamanan dari user tanpa mengganggu kestabilan bisnis mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna, tetapi juga menciptakan struktur organisasi yang adaptif dan inovatif. Nah, kenapa? Karena dengan pengembangan yang fleksibel atau pengembangan yang lebih terdesentralisasi tiap service, yang artinya mereka mampu memberikan best practice dari tiap service itu yang dimana dengan best practice tiap service mereka mampu mengembangkan beberapa ide bisnis yang lebih bagus sehingga dapat meningkatkan pelayanan pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa arsitektur microservice adalah landasan kuat bagi bisnis digital modern yang ingin tumbuh cepat, responsif, dan handal. Oleh karena itu, kata kesimpulan yang paling singkat adalah pengembangan bisnis yang sangat maju di era digitalisasi ini adalah menggunakan konsep microservice. Di antaranya mereka seperti mengembangkan tiap service secara mandiri atau otonom atau desentralisasi agar mereka mampu memberikan best practice dari tiap service-nya sehingga dapat meningkatkan nilai bisnis dari layanan pengguna itu kepada user yang akibatnya user lebih nyaman dan lebih enak untuk melakukan bisnis di sistem kita. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Kami mengambil dari sistem pengolahan target perusahaan dengan microservice architecture untuk membantu peningkatan kinerja perusahaan yang terbit tahun 2022. Nah, demikian Oke, demikian presentasi yang dapat ya kami presentasi dari sampaikan. kami. Jika ada yang kurang atau lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum. Sebesarnya, Ya, wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.